kepadamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa besarnya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi negeri. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Sahabat. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan limpah dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Marilah sebelum memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, sehat. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan.
Biar kasih anugerah-Mu menyertai kami dimanapun kami berada. Roh-Mu Tuhan yang menuntun kami di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu yang membawa kami untuk terus melekat dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Biarlah kasih anugerah-Mu yang menjadi pagar tembok bagi kami, yang melindungi kami dimanapun kami berada. Dan Kau memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan, buat berhasil dan berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan atas setiap kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
besar anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang luar biasa. Kami bisa sampai dengan minggu kelima Tuhan di bulan November. Dan sebentar lagi kami masuk pada bulan Desember, bulan kami merayakan Natal. Kami tahu sesuatu yang besar Kau persiapkan buat kami semua Tuhan. Terima kasih untuk keluarga besar Selamat Pagi Sahabat yang sampai hari ini masih setia Tuhan, untuk terus saling mensupport satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami tahu dimanapun kami berada Tuhan, entah di dalam kota, di luar kota, luar pulau maupun luar negeri, kami tahu adalah sebuah relationship yang indah untuk kami sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami untuk besok bisa beribadah Bapa. Untuk kami bisa sama-sama kumpul, kami bisa sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di gereja, dimanapun kami bertumbuh di tempat masing-masing. Dan kami tahu Tuhan bahwa bulan November ini kami tutup itu karena kasih kemurahan-Mu saja. Hari ini bukanlah Selamat Pagi Sahabat yang biasa, yang rutin, saat teduh biasa, tapi kami tahu hari ini adalah Selamat Pagi yang luar biasa. Sudah Tuhan siapkan untuk kami Tuhan, mengalami Kristus melalui firman dan roh-Nya, di mana kami tahu hari ini adalah hari mujizat buat kami, di mana yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila membutuhkan mujizat Tuhan, Kau berikan mujizat. Biarlah semua yang terikat dan belenggu Kau lepaskan Tuhan. Kami tahu Kau siapkan kami untuk mengalami Engkau ya Tuhan, di mana kami semua semakin hari semakin bergantung teguh padamu Tuhan. Dan semua orang yang mengandalkan Kau Tuhan sampai kapanpun tidak pernah akan dikecewakannya. Roh Kudus, berikanlah hamba-Mu Tuhan urapan-Mu, hikmat-Mu, sehingga Kau mampukan hamba-Mu untuk sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari kami untuk kami bisa menjawab semua pertanyaan Tuhan yang ada, sehingga kami tahu setiap hari kami diubahkan hati kami, roh kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua keluarga besar Selamat Pagi Sahabat tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan kita semua yang percaya, yang mau mendengarkan sharing firman Tuhan, untuk mengalami mujizat Dia, untuk mengalami berkat-Nya, kasih-Nya, urapan-Nya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa di Selamat Pagi Sahabat di minggu yang kelima dari bulan November ini. Kami sangat sukacita sekali hari ini kami bisa menyapa Anda semuanya. Kami barusan pulang dari Riau, saudara. Semua dalam kendali Tuhan yang luar biasa, dan kami tahu Anda hari ini akan sama-sama sharing, sama-sama menguatkan, dan juga bisa bertanya. Hari ini saya mau membahas tentang sebuah pertanyaan yang penting, di mana bagi kita, kalau kita tidak ada yang tidak jelas, Anda silakan bertanya di kolom komen, karena kalau di kolom chat takutnya hilang. Kalau Anda pengen japri WA langsung ke hotline GP Lampert Tengah Raya, tidak ada masalah. Kalau Anda ingin didoakan secara langsung, Anda bisa telepon ke nomor telepon gereja di PSTN. Anda bisa telepon ke Jalan Lampert Tengah Raya nomor 45. Nah, hari ini saya akan sharing dengan tema meditasi Kristen, saudara. Saat firman menjadi nafas. Sebuah pertanyaan yang ditanyakan adalah begini. Anak saya kuliah ada di Australia, dan kebetulan anak saya ini mengajak teman yang beragama lain untuk datang ke gereja. Dan setelah ke gereja sampai dengan hari ini sudah berbulan-bulan sudah ke gereja, dan singkat cerita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pertanyaannya gini, saya tanyakan ke saya, apa yang membuat temanmu itu bisa pindah menerima Kristus? Dia katakan, karena di agama yang lama itu hanya meditasi, Pak. Dia tidak merasakan apa-apa, dia merasakan kehampaan, dan saat diajak ke gereja, rohnya bergejolak, saudara. Dia memutuskan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari sana itu sudah beberapa bulan yang lalu, saudara.
Akhir-akhir ini mulai saya tuh dipertanyakan oleh orang lain, jemaat juga tanya, bolehkah orang Kristen meditasi? Nah, ini yang harus kita jawab. Kalau cuma anak saya sih nggak ada masalah, saya bisa jelaskan sendiri. Tapi kalau sudah mulai jemaat, di mana itu jemaat? Selamat pagi sahabat, saudara. Maka kita sama-sama belajar. Apa sih artinya meditasi? Apakah boleh meditasi yang kita lakukan sembarangan? Apakah meditasi Kristen itu? Nah, hari ini kita akan bahas meditasi Kristen saat firman menjadi nafas. Saudara, Anda dan saya perlu tahu perbedaan antara meditasinya orang Kristen. Maaf saudara ya, saya berusaha menjelaskan dari pertanyaan Anda. Perbedaan antara meditasinya orang Kristen dengan meditasinya agama-agama timur, saudara, yang sudah populer dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, seperti agama Buddha, Hindu, dan agama-agama dari Tiongkok lainnya, kepercayaan lainnya, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami, karena kan sekarang ini yang beragama lain pun, agama-agama timur itu juga mulai pakai musik gitu kan, lagu-lagunya seperti Kristen. Anda mungkin pernah melihat gitu ya. Nah, sekarang apakah benar meditasinya sama? Apakah benar meditasi agama timur itu sama dengan punya kita? Dan kenapa kata-kata yang anak saya katakan, meditasi teman saya di agama yang lama itu hanya berdiam mengosongkan pikiran? Nah, sekarang saya coba jawab, saudara. Apakah benar meditasi agama timur itu sama dengan mengosongkan pikiran? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya benar. Beberapa tradisi timur, misalnya Buddhisme tertentu, memang menggunakan teknik emptiness, not thinking, tidak berpikir apapun, mengosongkan pikiran. Tapi banyak juga bentuk meditasi timur yang tidak mengosongkan pikiran. Nah, terus kalau tidak mengosongkan pikiran, ngapain, Pak? Mereka memusatkan perhatian pada nafas, olah nafas. Saya waktu zaman pandemi, saya masuk tergolong dalam grup WA yang dipandu, dibina oleh Dr. Jarod Wijanarko. Di sana diajarkan olah nafas macam-macam, ada Wim Hof, terus olah nafas supaya sukacita, olah nafas untuk kesehatan. Nah, Pak Dr. Jarod Wijanarko ngomong bahwa ini bukan aliran sesat, ini hanya belajar mengolah nafas, saudara. Nah, tapi ada juga bentuk meditasi timur yang tidak mengosongkan pikiran, yaitu memusatkan perhatian hanya pada nafas, mengolah nafas. Tapi juga ada yang nggak cuma mengatur nafas karena untuk imun dan segala macam, tapi sudah mengarah selain mengolah nafas itu udah merenungkan makna. Wah, melatih kesadaran tubuh, mindfulness. Ada yang untuk mengelola emosi, sehingga emosi negatifnya tuh jangan terlalu banyak karena kan jadi penyakit. Nah, jadi sebetulnya kalau kita tanya, nggak semua meditasi itu adalah kosong pasif. Nah, kebetulan temannya Brandon kosong pasif, sehingga dia mengalami yang namanya kehampaan. Nah, pertanyaan kedua yang saya coba jawab adalah, apakah meditasi Kristen itu sama dengan memenuhi pikiran dengan firman Tuhan? Nah, kan itu sudah. Apakah kosong pasif, ataukah kita tuh memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan? Jawabannya iya. Meditasi Kristen itu memenuhi pikiran Anda dan saya dengan firman Tuhan. Benar sekali. Dalam tradisi Kristen, meditasi itu tindakan aktif, bukan pasif, bukan kosong pasif, tapi kita itu tindakan aktif merenungkan firman Tuhan. Nah, contoh ayatnya di mana? Nah, di Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu meditate, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu meditasi, merenungkan. Lalu di Mazmur 119 ayat 11 dan 15, firman-Mu
kurenungkan dalam hatiku. Nah, jadi meditasi Kristen itu aktif, bukan pasif, bukan kosong, aktif. Meditasi Kristen itu fokus pada Tuhan dan fokus pada firman-Nya. Nah, itu yang harus kita pahami sudah di depan, di awal. Makanya saya kan selalu sering berkata di akhir ibadah, berbahagialah orang yang setiap hari hidupnya merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam. Merenungkan, meditate. Maka kita akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Nah, sekarang pertanyaan ketiga gini, apakah orang Kristen tidak boleh meditasi model timur? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan baik-baik. Perlu dilihat dengan lebih hati-hati. Apakah orang Kristen tidak boleh meditasi model timur? Ya, sebenarnya tidak benar kalau dikatakan semua meditasi timur otomatis terlarang. Itu sebenarnya ya tidak semua terlarang. Kenapa? Karena ada beberapa meditasi, contoh seperti yang tadi saya contohkan. Pelayanan Bapak Dr. Jeremy Janarko sejak zaman COVID itu mengajari bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh, kan? Karena kalau yang diajarkan untuk teknik pernafasan, untuk melatih kita tuh melatih pernafasan, bahkan ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh Dr. Jeremy Janarko, bahkan di kutub utara yang dinginnya banget gitu ya, beliau bisa tidak pakai pakaian, dia yang ngatur nafas di kutub utara yang dingin setengah mati, dia kuat gak pakai baju karena cuma ngatur nafas, karena cuma teknik pernafasan. Nah, supaya kita menenangkan diri, gitu kan. Teknik fokus, mindfulness, latihan kesadaran, nah itu teknik biologis atau teknik psikologis, bukan praktek spiritual. Nah, bukan praktek spiritual. Banyak psikolog, konselor Kristen memakai teknik ini tanpa unsur religius dan gereja tidak melarangnya. Karena itu untuk kesehatan dan segala macam. Ya. Nah, yang dilarang itu yang mana? Nah, kan ada yang dilarang. Yang dilarang itu kalau meditasi itu digunakan untuk mengundang kekuatan asing, mengundang energi asing. Yang dilarang itu untuk mengosongkan diri untuk dihubungkan dengan roh. Itu yang dilarang. Yang dilarang itu untuk melakukan mantra yang berunsur spiritual non-Kristen, menggabungkan doktrin kepercayaan lain. Itu yang dilarang. Ini saya pernah melakukan waktu saya belajar ilmu kebal. Pukul 12 malam, harus tepat 12 malam, saya harus menghubungi guru saya, sama-sama jam 12 malam, harus connect rohnya. Guru saya melakukan beberapa hal dulu, berdoa dan segala macam, saya juga harus berdoa dan segala macam. Tepat pukul 12 malam, saya meditasi. Saya mulai mengosongkan diri saya, hubungan dengan roh. Saya mengucapkan beberapa hafalan-hafalan, amalan-amalan, dan itu dilakukan sekian ratus kali, ada yang sekian ribu kali, sampai selesai. Itu saya lakukan. Nah, itu yang tidak boleh, saudara. Itu yang tidak boleh. Itu nggak boleh. Jadi yang dilarang adalah unsur spiritualnya, bukan teknik relaksasinya. Loh, itu butuh pelepasan, saudara. Tuhan tidak berkenan. Dan saya beritahu ilmu kayak gitu tuh capek memperolehnya, hilangnya cepat sekali. Karena dengan darah Yesus, ilmu setinggi apapun tuh nggak ada yang bisa tembus. Padahal memperolehnya setengah mati, puasa segala. Nah, ini yang saya perlu gambarkan pagi hari ini di bulan November, minggu terakhir. Jadi yang dilarang itu adalah unsur spiritualnya, bukan teknik relaksasinya, bukan. Jadi jawaban yang tepat apa? Anda boleh meditasi kalau
tekniknya adalah menenangkan diri. Contoh, Anda emosi sama orang di jalan. Apa yang saya lakukan kalau saya emosi? Saya dulu bawaannya kan suka marah. Apa yang saya lakukan? Saya tahan nafas, saya atur nafas sudah. Karena kalau sudah marah itu kan yang paling ketahuan pertama adalah nafasnya terengah-engah. Mau marah kan, tahan nafas saja. Saya berusaha diam, saya berusaha tenang, saya hidup nafas yang panjang. Saya berusaha atur pernafasan saya arahkan mata saya ke pemandangan yang meneduhkan hati supaya saya tidak meledak dan tidak bertengkar sama orang di jalan. Itu zaman dulu saya latihannya seperti itu. Saya nggak mau mengungkapkan perasaan yang marah meledak di jalan seperti zaman muda dulu, nggak mau. Sudah buat apa? Ngapain yang rugi diri kita sendiri? Dan itu malah kita tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh seorang pengikut Kristus. Sudah. Saya ngatur nafas supaya tenang, kan? Saya mulai fokus untuk tidak memikirkan kejengkelan saya pada orang itu. Saya mulai fokusnya ke yang lain. Saya alihkan fokus saya netralkan pikiran saya yang mau meledak-ledak itu. Dan saya tidak baik-baik. Itu tidak melibatkan unsur religius non-Kristen. Saya tidak kalau ibaratnya tuh mulai pakai non-Kristen itu diungkit-ungkit lagi. Wah, kalau Anda pernah dunia ilmu, dihafalkan lagi ilmunya istilahnya dirapal lagi. Enggak. Itu boleh kalau Anda hanya untuk menenangkan diri, nggak ada masalah. Untuk pernafasan supaya jantung Anda nggak berdebar-debar keras. Fokus supaya Anda tenang, bisa konsentrasi, itu nggak ada masalah. Nah, yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh adalah kalau saat Anda meditasi ada unsur ibadah, ada unsur spiritualitas agama lain. Nah, itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh kalau ada pengosongan diri untuk menerima roh, menerima energi dari yang lain, dari kuasa gelap, dari guru Anda, nggak boleh. Yang tidak boleh adalah kalau ada mantra spiritual yang dulu pernah saya lakukan supaya kebal, supaya apa, itu tidak boleh, saudara. Yang tidak boleh adalah kalau ada pencarian kesadaran ilahi ala panteisme itu ada sebuah kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Tuhan. Nah, itu sesat, sudah tidak boleh. Jadi minimal itu buat pengetahuan Anda dan saya, bahwa dalam kekristenan Tuhan menciptakan alam semesta dan tidak pernah sama ciptaan dengan penciptanya, tidak pernah sama. Tuhan itu adalah pribadi, bisa mengasihi, bisa berbicara, punya kehendak. Manusia dan alam semesta itu bukan Tuhan, hanya ciptaan Tuhan. Nah, itu yang Anda harus pahami. Jadi wajib orang Kristen melakukan meditasi, yaitu meditasi Kristen. Itu wajib. Ngapain Pak meditasi Kristen? Merenungkan firman Tuhan, membuka hati kepada Roh Kudus, fokus kepada Yesus Kristus, berdoa dalam keheningan, izinkan Dia berbicara kepada Anda dan saya, memperbarui pikiran kita. Transformasi, trans itu perubahan, form itu bentuk perubahan, bentuk pikiran kita, hati kita. Jadi Anda harus paham, orang Kristen boleh bermeditasi, tetapi harus membedakan antara apa yang kita lakukan dalam meditasi. Harus netral, fokusnya sama Kristus, bukan sama yang lain. Harus tetap sesuai dengan iman Kristen, itu yang harus ditekankan. Nah, kan? Apakah arti dari meditasi? Apakah arti dari merenungkan? Nah, dalam bahasa Ibrani, meditasi itu kita baca yaitu haga. Kata haga ini tidak sekedar artinya merenungkan dalam hati, tapi punya makna yang kaya. Haga itu secara literal, secara harfiahnya artinya bergumam pelan. Jadi ngomong lebih pelan. Bergumam, doa. Mengucapkan perlahan.
Haga juga bisa berarti merintih, karena banyak sekali pergumulan dia yang merintih. Bahkan kalau telinga mendengar kadang-kadang cuma berdesis. Membaca sesuatu doa dengan suara yang pelan, mengulang-ulang kata. Anda pernah dengar orang doa cuma Yesus, Yesus. Nah, itu secara literalnya. Tapi kalau secara rohani, secara figuratifnya, orang yang melakukan haga atau meditasi atau merenungkan adalah merenungkan dengan dalam, saudara. Memikirkan terus dari firman Tuhan itu apa sih artinya, Tuhan itu pengen apa dalam kehidupan kita. Memenuhi pikiran dengan firman Tuhan, memusatkan perhatian pada perkataan Allah yang Anda baca pagi ini. Jadi meditasi dalam bahasa Ibrani haga itu bukan pasif tapi aktif, melibatkan pikiran dan juga mulut kita. Kalau perlu dan harus kita baca firman Tuhan itu dengan bersuara. Kalau ada banyak orang atau apa yang cukup bergumam pelan. Haga itu merenungkan, bermeditasi, fokus pada pemikiran firman Tuhan. Saudara, Daud, saya berikan contoh di Alkitab. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Daud menulis banyak mazmur tentang meditasi, tentang haga, tentang perenungan firman Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sudah dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saat kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab, Tuhan memberi kita lebih banyak pengertian. Karena kita merenungkan, lebih banyak wawasan, banyak pewahyuan, hikmat itu dari firman Tuhan, saudara. Kalau kita tahu bagaimana caranya menjadi khawatir, sebenarnya Anda sudah tahu bagaimana caranya merenungkan ayat firman. Saya ulangi. Siapa yang pernah khawatir dalam hidup ini? Pernah khawatir dalam hidup ini? Kalau Anda pernah tahu caranya khawatir, cemas, sebenarnya Anda sudah tahu bagaimana cara merenungkan ayat firman. Anda sudah tahu bagaimana cara bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Loh, kok bisa lah? Nah, coba Anda bayangkan, Anda kok khawatir kenapa? Nah kan, Anda overthinking, merem, mikirin, jangan-jangan nanti kalau begini gimana ya? Anda merenung, mikir, bayangin sesuatu yang belum tentu dan bahkan gak akan terjadi. Itu Anda merenung loh, saudara, bukan dia loh. Kalau Anda sampai tahu caranya menjadi khawatir, sebenarnya Anda sudah tahu bagaimana cara merenungkan ayat firman Tuhan. Kita jadi khawatir di saat kita memikirkan dan memperkatakan sesuatu hal yang negatif. Benar, saudara? Kalau Anda memikirkan dan memperkatakan sesuatu yang negatif, Anda pasti jadi negatif. Anda akan jadi khawatir. Tapi kalau Anda merenungkan firman Tuhan, itu kita mikir, kita memperkatakan firman Tuhan sampai timbul iman. Nah, sekarang gimana caranya merenungkan firman Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Supaya kita nggak melakukan meditasi yang overthinking. Bukannya firman Tuhan jadi iman, malah jadi kekhawatiran. Itulah kenapa temannya Brandon sampai ngomong, aku merasakan damai sejahtera. Diajak ke gereja, semangat sekali. Minggu depan datang lagi, bahkan komsel di Australia. Nah, bagaimana cara merenungkan firman Tuhan? Yang pertama saya tulis,
Anda harus memperkatakan firman Tuhan itu. Katakan firman Tuhan itu, diperkatakan. Filipi 4 ayat 13 ngomong apa? Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Salah satu cara merenungkan firman Tuhan dalam bermeditasi adalah dengan memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan dengan suara keras, lantang, berulang-ulang. Ingat, saya diceritakan dulu waktu saya ngilmu, itu hafalannya itu sampai ribuan kali, sampai hafal luar parah. Nah, itu yang kita harus lakukan adalah ayat firman Tuhan itu diperkatakan dengan lantang, berulang-ulang. Setiap kali kita memperkatakan ayat firman Tuhan, Anda harus memilih kata-kata yang berbeda untuk menjadi penekanannya. Contoh Filipi 4:13 yang baru saya baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penekanan pertama adalah kata-kata segala perkara. Anda mikir segala perkara, artinya bukan sebagian, bukan dua bagian. Semua perkara, segala perkara itu ditekankan. Bayangkan semua perkara, dari perkara kecil sampai besar sekali. Itu artinya segala perkara. Itu penekanan pertama. Penekanan kedua adalah dapat. Artinya segala perkara itu dapat, bukan tidak dapat, tapi dapat. Nah, penekanan ketiga adalah kata-kataku tanggung di dalam Dia. Artinya bukan kekuatan kita nggak akan kuat, nggak akan cukup, nggak cukup. Masalah terlalu besar kita nggak, iman nggak sampai. Tapi kalau ku tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Artinya di dalam Kristus, maka kita menjadi trust, menjadi depend, menjadi obey, menjadi percaya, tergantung dan taat. Amin. Dan saat Anda baca yang singkat tadi, Filipi 4:13, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Penekanan keempat adalah yang memberikan kekuatan kepadaku. Setiap kali Anda mengucapkan firman Tuhan di Filipi 4:13, Roh Kudus akan memberikan maknanya dengan nuansa berbeda. Anda baca nih pagi ini sudah. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu Roh Kudus akan memberikan makna dengan nuansa yang berbeda. Kalau minggu depan Anda perkatakan lagi, 2 minggu Anda perkatakan lagi, itu akan ada hikmat yang baru. Padahal firman yang dikatakan sama. Ini loh hebatnya ayat firman Tuhan dalam Alkitab. Pagi hari ini Anda harus paham, semua hikmat itu dibukakan saat Anda mempergunakan Dia. Yang kedua, kita dapat menggunakan jembatan refleksi diri. Saat kita meditasi dengan Kristen, meditasi Kristen, di balik kisah cerita yang tertulis di dalam Alkitab, terdapat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang berlaku abadi. Anda bisa menggunakan sebagai bahan untuk refleksi diri kita pribadi. Refleksi diri itu adalah tindakan untuk menilai dan mengkaji diri. Itu namanya refleksi. Udah bener gak sih namanya aku lakukan? Berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari kita lakukan, kita berkaca untuk menilai dan mengkaji diri sendiri dalam apa yang kita lakukan, perilaku kita yang selama ini kita lakukan. Nah, cara merenungkan firman Tuhan, cara merefleksikan diri dengan menggunakan refleksi diri pribadi. Anda harus paham, refleksi diri itu bagian dari proses introspeksi supaya dengan kita introspeksi, kita melihat kembali, merenungkan berbagai hal yang telah terjadi dalam hidup ini. Saudara, kalau hari ini Anda melakukan
hari ini Anda bisa sama-sama kita bersahabat, sama-sama ada, kita terkoneksi dalam Selamat Pagi Sahabat. Artinya kita hari ini melakukan refleksi diri untuk kita sama-sama belajar menjalani hidup supaya sesuai firman Tuhan ke depannya. Karena kondisi Anda dan saya hari ini itu Anda terima karena akibat dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Nah, pagi ini kalau Anda itu sudah melakukan yang namanya mulai tahu, refleksi diri, aku mulai merenungkan firman Tuhan. Setiap Sabtu aku akan duduk, akan dengarkan penuh, nggak mau megang yang lain-lain, nggak mau mikiri handphone, mau buka WA, apa wis dengarkan Selamat Pagi Sahabat. Artinya Anda mulai merenungkan firman Tuhan menggunakan refleksi diri pribadi. Dimulai dari Anda mendengarkan Selamat Pagi Sahabat. Lama-lama Anda harus belajar selain mendengarkan Selamat Pagi Sahabat, Anda coba catat beberapa poin. Di mana di layar Anda kan ada beberapa poin yang sengaja ditampilkan. Anda bisa baca lagi firman-firman ayat-ayat yang tertulis untuk membaca kisah cerita di Alkitab. Dan Anda tanya apa makna dari kisah cerita itu. Sehingga pada saat saya Selamat Pagi Sahabat, Anda langsung punya catatan apa yang harus Anda tanyakan kepada Roh Kudus. Bertanya apa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang bisa dipetik pagi ini untuk bahan refleksi Anda dan saya, untuk introspeksi kita hari ini. Itu yang saya lakukan. Mari kita lihat Mazmur 1 ayat 3. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya apa saudara? Pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, bermeditasi, haga, maka Anda akan mudah masuk hadirat Tuhan. Orang yang mudah masuk hadirat Tuhan adalah orang yang dekat dan intim dengan Tuhan. Bahkan saat Anda setir mobil, Anda mengendarai sepeda motor, Anda di kamar mandi, Anda sedang duduk biasa menunggu antrian, Anda mengajak bicara Tuhan kita melalui Roh Kudusnya. Anda berbincang-bincang. Orang yang dekat dengan Tuhan itu akan kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Amin. Itulah kenapa tidak ada satu relationship yang sanggup menggantikan relasi kita dengan Tuhan. Saya akan buka beberapa ayat tentang bermeditasi. Yang pertama, mari kita lihat Yosua. Yosua 1 ayat 8 dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perhatikan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya ulangi sampai ditekankan, janganlah engkau lupa. Artinya ya terus-terusan, jangan sampai lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Ngapain sih Pak kok direnungkan? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian, baca yang keras, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini loh dasar utama meditasi Alkitab. Renungkanlah itu siang dan malam. Dalam teks Ibrani kata renungkanlah itu adalah haga, yang artinya mengulang-ulang dalam hati, memperkatakan pelan, memikirkan dalam-dalam, mengarahkan pikiran pada firman Tuhan. Itu loh haga. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan
bahwa meditasi Alkitab itu fokus pada firman Tuhan, dilakukan terus-menerus siang dan malam, maka dikatakan janganlah engkau lupa, karena siang dan malam terus-menerus menghasilkan tindakan yang benar, mendatangkan keberhasilan. Keberhasilan itu cuma dampak, saudara. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan. Karena muncul firman yang menjadi iman. Ini meditasi aktif, bukan pasif. Itu loh meditasi Kristen. Kan cuma Yosua sama Daud tadi Pak. Sebentar, saya kasih beberapa saudara. Filipi 4 ayat 8 ngomong apa? Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, akhirnya setelah kita melakukan banyak hal, kan ada kesimpulan akhirnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8 ini meditasi dalam bentuk pemusatan pikiran yang benar, dipusatkan kepada yang benar. Pikirkanlah semuanya itu. Paulus memakai kata Yunani logiseste, yang artinya menganalisis, memusatkan pikiran, memikirkan secara sengaja dan mendalam. Mikir secara sengaja dan memang mikir, mengisi pemikiran dengan hal yang benar, yang suci, yang mulia. Ini loh persis definisi meditasi Kristen. Mengatur apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran dan hati. Karena kita harus ngatur yang kita izinkan masuk dalam pikiran dan hati itu yang mana. Jangan semua dimasukkan, sudah ada yang rugi sendiri. Sudah. Mazmur 119 ayat 147 ayat terakhir. Sehingga Anda selesai dari Selamat Pagi Sahabat, Anda paham. Oh gitu ya. Yang membedakan kita dengan meditasi-meditasi timur yang lain itu di sana. Kenapa bukan mengosongkan pikiran? Kalau Anda cuma mengosongkan pikiran, Anda apa? Saudara, maaf ya, saudara, maaf ya. Rumah yang kosong. Anda punya kehidupan masa lalu pernah dimasuki oleh iblis, entah itu ramalan, mantra, kutuk dan segala macam. Terus diusir iblisnya. Ikut pelayanan kelepasan, diusir. Sudah diusir dalam nama Yesus, tapi pikiran Anda kosong. Kalau orang itu kosong, Alkitab berkata akan ada 7 kali roh-roh yang lebih jahat masuk. Makanya jangan pernah kosong. Mazmur 119 ayat 147 dibaca. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Pagi-pagi buta, saudara, aku berharap kepada firman-Mu. Saudara, Mazmur 119 ayat 147 ini merenungkan firman dalam keheningan. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Semua mungkin masih pada tidur, tapi Anda merenungkan firman dalam keheningan. Mazmur 119 ini penuh dengan kata merenungkan, haga, merenungkan, memperhatikan, memikirkan, mengulang firman, menyimpan firman dalam hati. Ayat 147 menunjukkan sikap hati yang haus akan firman Tuhan. Aku berharap kepada firman-Mu. Artinya bukan meditasi kosong, tetapi meditasi yang ditujukan kepada Tuhan secara pribadi. Jadi Anda harus paham sebuah kesimpulan di akhir untuk menjawab pertanyaan saudara. Meditasi menurut Alkitab, bahasa Ibrani-nya adalah haga, tindakan aktif mengisi pikiran dengan firman. Tuhan merenung firman Tuhan, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, mengulang-ulang kebenaran Tuhan dan memusatkan hati kepada Tuhan. Meditasi Kristen bukan mengosongkan pikiran, tapi memenuhi pikiran dengan kebenaran Allah. Lah, arti haga kata Ibrani dalam arti literal, saya ulangi lagi, bergumam pelan. Anda bisa ngomong pelan, mengucapkan perlahan, mengulang-ulang kata,
memikirkan terus-menerus firman Tuhan dalam arti figuratif, saudara. Merenungkan firman secara mendalam, memusatkan pikiran, fokus pada Tuhan dan jalan-jalannya. Itulah kenapa ayat-ayat yang tadi kita sharingkan, Anda bisa catat, Anda bisa kumpuli, saudara. Masih banyak tambahan ayat yang lain. Habis program Selamat Pagi Sahabat, Anda bisa baca Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 104 ayat 34, Amsal 4 ayat 20-22, Kolose 3 ayat 2. Ingat, karakter meditasi Kristen menurut Alkitab adalah aktif, bukan meditasi pasif. Memenuhi pikiran, bukan mengosongkan pikiran. Berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada diri sendiri atau berpusat kepada alam semesta, bukan. Meditasi Kristen itu mengarahkan pada ketaatan, bukan sekedar relaksasi, rileks, bukan. Meditasi Kristen itu membawa perubahan hidup, membawa transformasi, bukan hanya membawa ketenangan sesaat. Ingat baik-baik, selalu isi pikiran dengan firman Tuhan, memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Semoga pagi hari ini, di minggu terakhir bulan November, Anda sekarang mulai seringlah melakukan meditasi Kristen, saudara. Anda sering-seringlah melakukan merenungkan firman Tuhan, mengisi firman Tuhan, perkatakan firman itu pagi, siang, dan malam. Saat ini firman sudah menjadi nafas hidup kita. Nafas itu seperti oksigen yang kalau tidak dipenuhi Anda bisa mati, saudara. Bahkan oksigen di rumah sakit itu mahal harganya. Tapi selama Anda mengisi nafas hidup kita, saat firman sudah menjadi nafas, menjadi meditasi Kristen buat Anda dan saya. Perhatikan baik-baik. Hidup Anda tidak akan pernah sama. Hidup Anda tidak akan pernah hampa. Segala kekhawatiran Anda diubah menjadi sebuah tindakan yang positif, tindakan iman, menjadi damai, sejahtera, dan sukacita. Pagi hari ini saya berdoa buat Anda. Semoga Anda paham apa arti meditasi Kristen. Dan semoga Anda rajin tiap kali dan tiap hari dimanapun Anda berada. Anda terus melakukan meditasi Kristen saat firman menjadi nafas. Satu pujian buat kita semuanya. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Di dalam kehidupan kami, kasih-Mu tak pernah berhenti, mengalir dan terus mengalir. Dan kami mau terus bersandar hanya kepadamu, karena Engkau baik Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu.
Yesusku, Kau segalanya. Biarlah Tuhan ajari kami untuk lebih sabar lagi, mengandalkan Engkau, dan semakin besar kami bersabar Bapa, semakin besar kebahagiaan yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau ingatkan kami terus Bapa. Dan hari ini kalau kami tahu tentang meditasi Kristen ini Tuhan, kami tidak akan melakukan hal-hal meditasi yang membuat kami kosong, yang meditasi pasif, yang malah membuat kami hidup dalam ketakutan, karena kami dimasuki oleh roh-roh yang tidak berkenan, karena kami bermeditasi pasif, bermeditasi kosong. Kami mau tiap hari merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, bahkan menjadi iman yang kuat, dan kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk selamat pagi sahabat minggu terakhir di bulan November Tuhan. Dan kami tahu kami akan belajar, besok kami akan ke gereja, kami akan bersekutu, memuji dan menyembah Dia. Biarlah sebelum pulang, sebelum kita akhiri, sebelum kita selesai, angkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Biarlah setiap langkahmu diberkati Tuhan, dan biarlah Tuhan besok kami belajar ibadah pagi oleh Pak Andrian Pratama, Tuhan, Pastor Andrian Pratama. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Lindungi juga ibadah sore oleh Pak Agung Indra, Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan, biarlah hikmat yang dari Tuhan menguasai Pak Andrian Pratama dan Bapak Agung Indra, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersekutu, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah Tuhan sampai kapanpun kami ada di dunia ini, semua hanya karena kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Besok kita belajar, sama-sama belajar dari Pastor Andrian Pratama dan juga Pastor Agung Indra. Dan kita tahu siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita persiapkan untuk kita tiap hari, mulai hari ini kita bermeditasi Kristen, saudara. Membuat firman Tuhan menjadi nafas kehidupan tiap hari. Maka kalau Anda terus melakukannya Tuhan, di dalam Tuhan Anda akan disebut orang-orang berbahagia. Dan saya meminjam jempol Anda untuk share pada orang-orang yang mungkin masih nggak tahu bedanya meditasi Kristen dengan meditasi lain. Anda bisa kirimkan, karena share link YouTube GPI Lambert Tengah Raya itu gratis, saudara. Anda juga bisa subscribe juga gratis. Anda boleh bertanya, Anda boleh minta bantuan doa, Anda boleh kesaksian, dan kita wajib bersaksi. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Sampai ketemu lagi. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Tuhan memberkati. Tak pernah